Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi. Marcel, ada apa masalah kalian? Gede-gede. Kenapa tuh naruh gede-gede masalah apa? Masalah ini gimana? Iya, Marcel. Kenapa kok sebut-sebut nama orang tuanya? Emangnya ada yang lain mau dibicarakan? Terus nama orang tuanya yang disebut? Kenapa kamu kayak gitu? Emang itu dibolehkan kita? Terus kenapa dibilang gitu? Ya itu apa maksudnya? Apa dibilang-bilang? Apa tujuan kamu? Pasti ada tujuan. Kenapa kamu bilang nama orang tua? Terus ada kerjaan yang ada pekerjaan yang tidak ada tujuan itu kamu lakukan. Kita mau buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Apakah seperti itu yang dilakukan oleh orang tua? Apakah misalnya ada seperti itu orang tuanya? Itu di mana kamu dapat seperti itu? Hah? Di mana kamu dapat seperti itu di orang tua? Hah? Di mana tuh dapat contoh seperti itu? Kawan-kawan. Jadi contoh yang jelek, yang contoh yang bagus. Oke, itulah. Kalau misalnya anak mister, misalnya nih si Marcel bilang nama ayam, jadi kamu memang nama Allah aja disebut, nama orang ketika disebut kita langsung marah, langsung orang. Sama seperti itu misalnya. Jadi harusnya gimana? Harusnya menurut kamu gimana? Bilang nama orang tua, nggak mestinya kalian langsung main tangan gitu. Kalau langsung main tangan itu namanya main hakim sendiri, itu bukan penyelesaian. Paham tuh? Jadi anak mister itu kalau seperti itu kan kamu seharusnya ya minta maaf gitu. Dan kamu harusnya juga bisa mengendalikan diri kamu Harul, ya. Kalau dibilang itu udahlah Marcel, ya jangan lagi kayak gitu, aku nggak suka. Apa sih untungnya bagi kamu nyebut nama orang tua tuh? Dan kalau dia nggak mengendalikan dengan baik, baru kamu lapor. Kan ada ketua kelas, ya kan? Kan ada wali kelas, mister. Kenapa kok langsung berantem kayak gitu? Iyalah, kelas kadang si Marcelnya nggak melawan, ya kan? Kalau sempat melawan kalian, tungguan, baru gumal-gumal gitu. Bengkak mata satu, berdarah mulutnya, gimana tuh? Coba. Kalian sudah melanggar aturan sekolah, kalian dipanggil orang tua. Kalau iya nanti ya sekolah misalnya sebagai wali kelas, makanya jadi buat yang lain juga kalau ada masalah selesaikanlah dengan cara baik. Temukan dulu cara-cara yang baik, ya. Bagaimana anak mister itu, oh ini masalahnya, karena ada ketua kelas. Nah, ketua kelas juga mengidentifikasi, ditanya apa sih masalahnya tadi, kok berkelahi gitu kan. Diselesaikan ketua kelas, ada perangkat kelasnya, keamanan, nggak bisa selesai, baru lapor sama wali kelas. Tahu nggak bisa tuh? Jadi untuk solusinya gimana? Untuk jalan keluarnya gimana? Kita namanya mau saling memaafkan. Nah, dan kedepannya gimana? Kedepannya gimana? Tidak ulang lagi. Jadi anak mister, jadi kalian harus ya, kita ini semuanya harus, kan peraturan kelas sudah kita buat, ya kan? Tidak boleh membuli, masuk tepat waktu, ya. Kemudian yang istirahat silakan di luar kelas. Nah, sekarang mau misalkannya kesepakatan kalian kita atau tata tertib kita itu perlu dirubah atau tidak? Tidak. Perlu dirubah. Nah, oke. Kalau perlu dirubah nanti kita buat namanya
keyakinan kelas. Tahu kalian keyakinan kelas? Tahu keyakinan kelas nggak? Tahu. Kalau nggak tahu nanti bisa bilang. Keyakinan kelas itu adalah norma yang tidak tertulis tapi kita sepakati semuanya. Bisa kalian mensepakatinya? Bisa. Apa contohnya, Mister? Contohnya kesepakatan keyakinan kelas itu. Contoh nih, datang pagi anak Mister, ucapkan salam atau 3S, ya. Salam, senyum, salam, sapa. Nah, kemudian kalau ada gurunya salam mau jatuhin tangan atau segala macam silakan. Nah, setelah itu masuk ke dalam kelas, bersihkan kelas. Itu namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu tak perlu lagi kita tulis, tidak perlu lagi kita sampaikan. Kita semua sudah tahu. Berarti norma-normanya. Contoh nih, dilarang membuli atau berkata-kata kotor. Nah itu nggak perlu lagi ditulis kita. Kalau peraturan kelas atau kesepakatan kan perlu ditulis. Nah kalau sudah keyakinan kelas, berarti kita tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang dilarang itu nggak boleh lagi gitu. Tata tertib kelas, tertib sekolah, itu semuanya sudah baku. Jadi menjadi keyakinan kita semua. Paham? Datang terlambat, nggak boleh lagi. Keyakinan kelas berarti nggak boleh lewat dari jam 7. Paham kita semua? Oke, tadi untuk ada khusus, bertemanlah, berkawanlah, saling harga menghargai, saling hormat menghormati. Apalagi memahami kita ada teman kita yang kita berbeda keyakinan, kita saling menghormati satu dengan yang lain. Paham ya? Jadi kalian bisa kalian menyelesaikan masalah kalian sendiri. Caranya gimana? Yakin itu? Bisa. Coba dia gimana caranya untuk saling ngomong. Kamu ngomong, Narul, maafkan kesalahan aku ya. Kamu apa? Sama-sama minta aku ya. Jangan diulang lagi ya. Paham tuh? Berkali-kali coba. Berdiri Bapak. Iya. Nah, jadi kepada anak istri yang lain tolong jangan ada lagi bully membuli. Tingkatkan kerjasama yang baik di kelas kita. Saling mengingatkan untuk kebaikan dan jangan kalau memang kita emosi ya kita tahan dulu atau kita menghindar dari teman-teman kita. Paham ya? Kita rasa demikian ya penyelesaiannya dan bisa nggak perlu manggil orang tua kalian ya, cukup jangan undang lagi di luar ya, di luar sekolah, di luar kelas. Ambil nanti kalau nanti dengan misalnya ada lagi dilanjutkan ke sini luar, kalian akan bisa panggil melalui panggil orang tua ya. Kami tuh, oke, Master, Adi, terima kasih ya. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke, tuan dan Mister semuanya sekali lagi Mister berpesan bagus ya. Sebenarnya kata bully itu artinya berkata-kata kotor, ya, memberikan orang itu yang negatif itu tidak paham semuanya? Nah, silakan semuanya kembali duduk ke tempat masing-masing. Oke ya, jadi anak Mister semuanya, Mister berpesan tingkatkan kedisiplinan kalian, kemudian akhlak yang baik, yang mulia, berkarakter, tanamkan kepada kita semuanya budaya-budaya positif. Paham anak Mister tuh? Kamu apa masalahnya? Kalau nampak sama ibu tentang bapak ini laki-laki yang enak gitu dia. Jadi bilang mestinya nggak laki-laki. Ya. Jadi kita kita melakukan karena kamu sudah apa kira-kira yang harus kamu lakukan? Sama kawan-kawan itu yang perempuan tuh. Yang perempuan coba buka masker kalian tuh. Bisa mau lihat? Pakai merah-merah nak sama nggak dengan kita ini itu? Ada nggak? Kamu iya pakai juga yang bisa. Coba tengok tuh.
Ya, Mister. Kamu udah ya? Duduk. Anak Mister, halo, anak Mister yang putih. Janganlah, ini kan Nisa sama si Fitri. Jangan hilang lagi ya. Paham? Paham Fitri? Jadi kedepannya kamu harus bagaimana? Dan kamu sini juga, kamu di sini. Kenapa kamu pakai itu juga? Apa alasan kamu pakai itu? Kenapa pakai itu? Suaranya saya, halo, suaranya. Iya suaranya bentar. Ya Fitri, Kak Nisa, jangan ulang lagi ya. Jadi Mister berharap, nah makanya nanti kita sampaikan, kita kembalilah coba membuat keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas itu tuh hampir sama dengan peraturan kelas, tetapi keyakinan kelas itu tidak ditulis, tapi kita udah sepakat semuanya, paham itu? Jadi hal-hal yang tidak dibenarkan itu kita yakin saja itu. Kita yakin tidak akan kita ulangi, kita buat. Paham itu? Nah jadi Fitri, sekali lagi bisa bilang kamu dan bisa ini untuk itu ke ada over dong. Nak kontak itu. Jadi sama dia, kamu tuh bisa pesan sekali lagi kepada anak Mister semuanya, yang boy juga, yang girl, yang laki, yang putra putri. Ikutilah peraturan tata tertib kelas kita dulu yang bagus ya. Dulu yang bagus. Nah, ya. Ikuti tata tertib kita. Dari tata tertib yang kesepakatan itu akan menjadi sebuah keyakinan ke kelas. Tapi untuk awalnya nggak masalah kita buat peraturan kesepakatan kelas. Setelah itu kita jalankan akan menjadi keyakinan kelas kita. Paham itu? Mudah-mudahan kalian sebagai anak Mister di kelas 7D bisa menerapkan keyakinan kelas itu. Kalau kelas 7D itu bisa, mudah-mudahan ketulan dengan kelas lain, dari kelas itu akan menjadi sebuah keyakinan sekolah. Paham semuanya? Paham? Yang ulang lagi ya. Paham tuh? Nanti kalian ulang lagi apa? Nah, ya sih. Kalau ulang lagi kan Seorang BK. Nah, kalian sendiri yang menemukan tulisnya, kalian sendiri nanti akan menyampaikan sama Mister ya. Bisa tunggu ya. Oke, paham itu? Silakan kembali ke tempat duduknya, jangan ulang lagi ya. Nah, untuk yang lain semuanya yang putri jangan ulang ya, seperti yang lakukan Indonesia sama Fitriani, paham tuh? Ya. Oke ya, jadi anak Mister semuanya, Mister berpesan tingkatkan kedisiplinan kalian, kemudian akhlak yang baik, yang mulia, berkarakter, tanamkan kepada kita semuanya budaya-budaya positif. Paham anak Mister tuh? Apa budaya positif itu Mister? Budaya positif itu tuh yang baik-baik kita sama-sama, kalau bahasa keren sekarang tuh viralkan. Jadi hal yang baik itu kita bagi dengan yang baik. Biasakan 3 S tadi di sekolah, di pagar, kalau ada guru bersalaman, mulai pulang sekolah juga seperti itu. Paham semuanya? Itu budaya positif. Dan yang terpenting kalau Mister berpesan, budaya positif itu yang harus kalian tekankan adalah disiplin. Paham tuh? Disiplin itu kenapa? Karena keberhasilan seseorang bukan tergantung kepada kepintaran dan kecerdasannya. Ya, tetapi bisa orang itu sukses berhasil kalau dia disiplin. Kalau dia pintar, kalau dia cerdas, kalau dia nggak disiplin, akhirnya juga dia akan gagal. Nah, jadi disiplin itu penting, kepintaran kecerdasan juga lebih penting. Tetapi alangkah baiknya semuanya itu kalian padu-padankan atau kita laksanakan pada diri kita masing-masing. Oke, terima kasih buat yang tadi terjadi kasus seperti teman kalian tadi. Jangan lagi diulang ya, untuk kedepannya bisa nggak mau dengar lagi ya nanti hal-hal yang negatif yang terjadi, tapi munculkanlah hal-hal yang positif. Munculkan kerjasama yang baik, komunikasi yang baik, dan hal-hal yang baik di kelas kita. Mudah-mudahan dari kelas kita ini tercipta hal-hal yang baik bisa menular ke kelas-kelas yang lain. Kalau kelas-kelas yang lebih baik berarti sekolah kita menjadi baik. Paham semuanya? Oke, Mister kalau ada salah mohon dimaafkan. Oke, kita akhiri. We are closing our study seri hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.